wabarakatuh. Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Amir yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmatnya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah yang berbahagia. Pada kesempatan khutbah kali ini kami ketengahkan tentang bagaimana cinta tanah air adalah merupakan bagian dari iman. Untuk selanjutnya pada mimbar yang baik ini, seraya kami mengajak pada hadirin, marilah sama-sama kita terus meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita terus berusaha menjalankan perintah-perintah Allah serta berusaha menjauhkan larangan-larangannya. Karena dengan takwa inilah yang akan membawa kita, yaitu kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di negeri akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah yang berbahagia. Islam mengajarkan kita semua tentang cinta tanah air adalah merupakan bagian dari iman. Tanah air kita adalah Indonesia yang kita cintai ini, dan ini adalah merupakan tanah kelahiran kita. Sebagaimana juga Rasulullah mengajarkan bagaimana kita menyintai tanah air kita. Kiai Haji Muhammad Said dalam kitab Al-Difai Al-Watan menjelaskan tentang bagaimana umat Islam wajib menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW, yaitu memupuk persaudaraan dan persatuan di kalangan kaum muhajirin, antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Bagaimana kaum muhajirin dibagi dari sebagian hartanya oleh kaum ansor, sebegitu demikian eratnya hubungan silaturahmi mereka. Mencintai tanah air merupakan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Mencintai Mekah dan Madinah karena dua tempat mulia itulah merupakan tanah air beliau. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman karena tanah air merupakan sarana primer untuk melaksanakan perintah agama. Tanpa tanah air seseorang akan menjadi tunawisma. Tanpa tanah air agama seseorang kurang sempurna. Dan tanpa tanah air seseorang akan menjadi hina. Sebagaimana Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dalilul Fatahin menjelaskan hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Terkait anjuran untuk mencintai tanah air, Nabi kita memberikan sebuah contoh teladan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari pada juz 3. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Ismail bin Ja'far an Hudzaifah an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana idza qadima min safarin fa nazara ila zuratin al Madinah aw ba'a rahilatin wa in kana ala dabatin harakaha min hubbiha. Ketika Rasulullah hendak datang dari bepergian, beliau mempercepat jalan kendaraannya yang ditunggangi itu setelah melihat dinding kota Madinah. Bahkan beliau sampai menggerak-gerakkan binatang kendaraannya tersebut. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap tanah airnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah yang berbahagia. Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani pada dalam kitab Fathul Bari pada juz 3 menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan keutamaan Madinah dianjurkannya mencintai tanah air serta merindukannya. Dalam konteks Indonesia juga menjaga kemerdekaan RI, menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI, menjaga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah merupakan dari iman dan agama. Syekh Muhammad As-Saqani dalam sebuah kutipan dia menjelaskan
bagaimana Quran telah memposisikan umat Islam pada posisi yang merdeka, mulia, terhormat, maju, mandiri, ketika umat Islam dalam posisi terbelakang, miskin, atau dalam kondisi yang mundur, lebih disebabkan oleh kecerobohan umat Islam itu sendiri, meninggalkan kewajiban dalam mengelola kehidupan duniawi. Imam An-Nawawi menyatakan dalam penulisan kitabnya Al-Majmu', wajib bagi umat Islam untuk bekerja mandiri, produktif dalam segala kebutuhan, walaupun hanya memproduksi sebuah jarum maupun garam. Untuk umat Islam tidak boleh tergantung pada umat yang lain, sebab tolak ukur keutamaan dan kekuatan umat Islam tergantung pada kemandirian dalam mencukupi kebutuhan. Untuk mengisi kemerdekaan, mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, maju dan berdaulat, serta warga yang memperjuangkan bangsa sesuai dengan profesi masing-masing, jika menjadi pejabat, makalah menjadilah pejabat yang baik, menjadilah amanah yang jujur dan tidak melakukan hal-hal yang lain. Menjadilah pendidik, jadilah pendidik yang baik, yang produktif, yang ilmiah, sehingga kelak menjadikan bangsa ini akan lebih maju. Secara umum, jadilah warga negara yang selalu berusaha berbuat baik dalam segala kondisi, tempat, dan berperilaku baik dengan akhlakul karimah. Berusaha berbudi pekerti yang luhur dan bermoral, bermartabat, membangun kecintaan terhadap tanah air dengan jalan yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wal yakhshal ladzina lam taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kalian takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan generasi yang lemah imannya di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan, dengan tutur kata yang baik. Surat Al-Maidah ayat 9. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia, mungkin tidak lama lagi kita akan melaksanakan HUT RI yang ke-78. Oleh sebab itu, mengapa hubbul watan minal iman? Mengapa kita perlu mencintai tanah air Indonesia yang kita cintai? Karena dengan kondisi bangsa negara yang aman, stabil, umat muslim beribadah dengan nyaman, beramal dengan baik, dapat beristirahat dengan nyenyak. Bayangkan kalau kita dilanda peperangan seperti Suriah, Afghanistan, Irak, dan Libya, mereka tidak pernah nyaman dalam beribadah seperti kita yang kita laksanakan. Rasulullah SAW dalam sebuah tafsir Ruhul Bayan, yaitu dijelaskan, laula hubbul watan la qurbal baladusu fa hubbil awqan umiratil buldan. Sayyidina Umar berkata, seandainya tidak ada cinta tanah air, hancurlah negara, dan terpuruklah. Dengan cinta tanah air, negara akan berjaya. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia, dengan kecintaan terhadap tanah air, setiap orang memiliki keinginan untuk menjadi tanah airnya menjadi maju, aman, dan damai. Dengan cinta tanah air, seseorang setidaknya menginginkan bangsanya ini menjadi bangsa yang lebih baik. Dari hal ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, semoga Indonesia menjadi negara yang lebih maju, aman, damai, dan sejahtera, dan menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukruhu ala taufiqi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين ورضي اللهم على الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر